Baik para hadirin sekalian yang kami hormati, acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan March Jember. Hadirin dimohon berdiri. Jember, kota Jember, marilah kita bersatu, wujudkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, ikrar kita bersama. Jember, Jember, kota Jember, kita dibesarkan jadi orang kuat. Kami siap berkorban sepenuh jiwa raga, majulah Jember Jawa Timur. Mari bangkitkan semangat, jadikan Jember jujur bermartabat, makmur dan sejahtera, satu daerahku kota Jember. Jember, kota Jember, marilah kita bersatu, bebaskan kemiskinan, belenggu penderitaan, majulah Jember Jawa Timur. Mari bangkitkan semangat, jadikan Jember jujur bermartabat, makmur dan sejahtera, satu daerahku kota Jember. Mari bangkitkan semangat, jadikan Jember jujur bermartabat, makmur dan sejahtera, satu daerahku kota Jember, satu jiwaku kota Jember, satu semangatku kota Jember. Dr. Andes Haji Ahmad Musaddak MHI MSI, disilahkan. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi kita yang beragama Islam, mari kita mengamini bersama. Untuk saudara kita yang berkeyakinan lain,
dipersilahkan berdoa menurut keyakinannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasyakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayyi'at wa tarfa'na biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Ya Allah ya Rabbi, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, baik yang telah lama kami lakukan atau mungkin yang akan kami lakukan karena tergoda oleh godaan syaitan yang terkutuk, baik yang sengaja kami lakukan atau di luar kesengajaan kami. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa para orang tua kami. Atas izin-Mu kami bisa seperti ini akan jasa-jasa mereka. Ampuni dosa-dosa para pemimpin-pemimpin kami, pemimpin bangsa ini. Allahumma ghafir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Rabbi, berikan petunjuk-Mu kepada diri kami. Berilah pertolongan-Mu kepada diri kami ya Allah. Berikan kekuatan-Mu kepada diri kami ya Allah, sehingga kami bisa melaksanakan tugas pokok dan fungsi kami sebagai abdi negara, sebagai abdi masyarakat, khususnya di Kabupaten Jember ini, untuk mewujudkan visi dan misi Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Jember. Ya Allah ya Rabbi, kami bersyukur kehadirat-Mu ya Allah. Kami bisa melaksanakan hari hak untuk tahu sedunia atas pertolongan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, tunjukkan kepada diri kami yang benar itu benar, yang batil itu batil. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah ya Rabbi, jauhkan kami dari fitnah ya Allah. Fitnah yang akan memutuskan tali silaturrahim di antara kami ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yakni laporan kegiatan oleh PLT Kepala Diskominfo Kabupaten Jember. Kepada yang terhormat Bapak Bobi Arisandi SSTP disilakan. Yang terhormat Bapak Bupati Jember, yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Jember, yang terhormat Bapak Asisten 3, yang terhormat Mas Adi selaku perwakilan dari AJI, yang kami hormati Kepala Badan Dinas Bagian di lingkungan pemerintah Kabupaten Jember, yang luring maupun daring, yang terhormat rekan-rekan camat se-Kabupaten Jember, Pak Lurah dan Pak Kades se-Kabupaten Jember, serta para rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, masih diberikan suatu kesempatan bertatap muka dalam tempat yang bersama-sama mengikuti
peringatan Hari Hak Tahu, Hari Hak untuk Tahu Informasi Sedunia tanggal 28 September 2021 di Pendopo Wahya Wibawagraha. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga serta para sahabat, termasuk kita sebagai pengikutnya hingga akhir zaman. Mohon izin Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati Jember, kami menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan peringatan Hari Hak untuk Tahu Sedunia tanggal 28 September 2021 sekaligus peresmian website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Jember atau biasa disingkat dengan PPID. Dasar hukum pertama adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Yang kedua, Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Yang ketiga, Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Yang keempat, Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informasi Dinas dan Informatika Kabupaten Jember. Yang kelima, Peraturan Bupati Jember Nomor 60 Tahun 2021 tentang pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Jember. Bapak, Ibu undangan yang hadir yang kami hormati semua. Setiap tanggal 28 September, seluruh masyarakat di dunia memperingatinya sebagai Hari Hak untuk Tahu Sedunia atau International Right to Know Day. Diperingati lebih dari 60 negara demokrasi di dunia. Pertama kali dideklarasikan di kota Sofia, Bulgaria, tanggal 28 September tahun 2002. Indonesia baru memperingatinya sejak mulai tahun 2011. Gagasan dari peringatan ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa mereka memiliki hak dan kebebasan dalam mengakses informasi publik. Sejarah keterbukaan informasi publik di Indonesia dimulai dari era reformasi politik pada tahun 1998. Ketika itu seluruh elemen masyarakat menuntut pemerintah untuk menjadi lebih transparan dan melibatkan warga dalam pengambilan kebijakan, perencanaan dan pengawasan pembangunan. Hari Hak untuk Tahu Sedunia merupakan momentum baik bagi badan publik. Mereka membuka diri menjalankan kewajiban untuk memberikan informasi kepada publik. Bagi masyarakat, peringatan itu menjadi kesempatan baik menggunakan hak untuk mengetahui informasi dari badan publik. Melalui keterbukaan informasi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, akan mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hanya dengan pemerintahan yang terbuka, maka akan terbangun legitimasi dan kepercayaan oleh publik. Maksud dan tujuan diselenggarakannya ini adalah memberikan informasi yang cukup dan kemudahan akses kepada masyarakat terhadap perkembangan informasi dan kebutuhan data dengan tujuan memberikan pelayanan yang maksimal di lingkungan pemerintahan Kabupaten Jember. Dan mewujudkan sesuai slogan saat ini adalah Wis Wayahe Jember Transparan. Dalam website PPID ini, masyarakat Jember nantinya bisa mengakses informasi mengenai APBD serta kegiatan OPD baik yang sekarang berlangsung maupun yang akan datang, sekaligus untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya tentang OPD yang ada di lingkup pemerintahan Kabupaten Jember. Selain itu, Kemenpan RB juga perlu
Selain itu, Kemenpan RB juga telah melaksanakan bimbingan kepada teman-teman pada tanggal 16 September 2021 diikuti oleh 94 PPID. Sasaran pada program kegiatan ini adalah seluruh kepala organisasi perangkat daerah, camat, lurah, dan kepala desa Kabupaten Jember, baik yang sekarang mengikuti secara luring maupun daring, beserta 94 petugas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi se-Kabupaten Jember. Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati serta seluruh hadirin yang kami hormati, demikian laporan singkat kami. Tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan ridhonya kepada kita semua, terutama dalam pelaksanaan program ini agar berjalan sesuai dengan harapan kita semua. Selanjutnya kami mohon berkenan dan kesediaan Bapak Bupati Jember untuk meresmikan sekaligus mensupport teman-teman di dalam website PPID secara resmi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yakni sambutan Bupati Jember sekaligus launching upgrade PPID Kabupaten Jember. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Haji Hendi Siswanto, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah sore hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan, panjang umur oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir ini, keluarga kita semua selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semuanya akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat dan yang kami muliakan Bapak Wabub, Bapak Asisten 3, Bapak Lusan Abdul Ghani, yang sohibul hajat pada acara hari ini, Mas Bobi, Kepala Dinas Kominfo, juga yang saya banggakan teman-teman Aji, Mas Adi, Mas Tommy, dan teman-teman jurnalis semuanya yang ikut daring maupun luring. Juga teman-teman UPD semua, Bapak Camat, Pak Kades yang ikut di daring pada sore hari ini. Teman-teman dari rumah sakit yang mungkin tidak hadir diikut dalam kegiatan daring, terima kasih. Syukur alhamdulillah hingga hari ini kita semuanya masih bisa mengikuti acara kegiatan-kegiatan yang terus ada di sekitar kita, dan terutama pada sore hari ini bahwa kita bersama-sama memperingati Hari Hak Tahu Sedunia dan peresmian website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Jember. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, teman-teman semua, Hari Hak Tahu ini adalah hak dari seluruh masyarakat di dunia, terutama di Kabupaten Jember ini. Tentunya dengan adanya Hari Hak Tahu ini akan mewajibkan kita semua sebagai abdi negara dalam hal pelayanan yang sangat terbuka dan transparan. Tadi disampaikan oleh Bapak Kadis, Bapak Bobi, bahwa wiswayai Kabupaten Jember ini transparan. Tentunya dengan transparansi ini akan membuat kita wajib lebih disiplin, lebih terbuka, dan lebih prepare, siap untuk melayani apapun yang diharapkan dari masyarakat kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di Kabupaten Jember yang sama-sama kita cintai ini masih banyak yang harus kita benahi. Tentunya dengan adanya Hari Hak Tahu pada sore hari ini,
Tanggal 28 September kita adakan bersama-sama. Di tahun 2011 sudah dimulai oleh pemerintah Indonesia yang sebelumnya ada di Bulgaria. Insya Allah kita harus sepakat bersama-sama dan siap untuk di mana UPD-UPD yang menjadi tanggung jawab Bapak Ibu sekalian itu betul-betul sudah harus kita ikuti, kita atur bersama-sama program-program yang harus kita siapkan dan yang harus siap ditanya oleh orang yang bukan dari pemerintahan. Dari siapapun itu, warga masyarakat Jember ataupun di luar masyarakat Jember atau di negeri ini yang bertanya. Tentunya ini bagian dari yang wajib masyarakat menerima informasi dengan benar, dengan jelas. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, esensi kita sebagai abdi negara, pelayan masyarakat, tentunya ini adalah bagian mutlak kita melayani masyarakat itu dengan istilah yang kita selalu saya sampaikan bahwa kita ini pembantu masyarakat Jember. Juragan kita itu adalah masyarakat. Esensinya adalah masyarakat wajib sukses. Untuk sukses juga wajib tahu apa yang kita lakukan. Keterbukaan kita wajib. Tentunya kalau kita semakin terbuka kepada masyarakat, kalau memang kita ada satu kekurangan, sampaikan apa adanya. Sampaikan apa adanya. Mari kita perbaiki bersama-sama. Tentunya Jember ini tidak mungkin akan kita perbaiki sendiri. Justru dengan keterbukaan itu adalah kunci utama buat kita untuk melakukan kolaborasi dan bersinergi. Dan jangan pernah kita mengatakan kalau orang cari tahu itu kita mencari-cari. Jangan pernah mengatakan hal seperti itu. Mereka mencari-cari kita. Justru kita balik. Dengan adanya masyarakat yang ingin bertanya kepada kita, itu adalah bagian koreksi buat diri kita sendiri. Itu adalah ilmu yang kita dapatkan gratis justru. Kalau kita maknai seperti itu, justru kita lega hati itu. Lapang terbuka untuk memberikan informasi-informasi yang benar. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, apabila kita ditanya dengan masyarakat atau siapapun juga, kalau kita sudah menuju wiswayai transparansi di Kabupaten Jember ini, sampaikan kebenaran yang sebenarnya. Kalau tidak tahu, Pak saya tidak tahu, bagaimana caranya menurut Anda? Kenapa kita mesti takut untuk menyampaikan itu? Tidak perlu yang ada yang ditakuti. Katakan ada siapapun, Pak kenapa gini? Wah iya, ini saya tidak tahu. Kalau ini saya salah ini, kira menurut Bapak gimana ya? Masih mungkin nggak diperbaiki? Justru kita sebagai abdi negara bukan dikatakan kita ini yang paling hebat dan paling benar, tidak. Kita pun, masyarakat pun, siapapun di negeri ini, di Jember ini tidak ada kesempurnaan. Semua manusia ini tidak sempurna. Justru dengan adanya hak tahu ini, hak tahu yang kita peringati pada hari ini, hari hak tahu ini kesempatan istimewa bahwa kita ini saling mengkontrol, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Dan itu akan menjadi power kekuatan besar di Jember ini apabila itu betul-betul kita terorganisir dengan baik. Ya kita melakukan kolaborasi dan sinergi bersama-sama. Justru kita kalau perlu kita undang mereka supaya tahu sebelum ditanya. Kita kasih tahu gitu Pak. Nah dengan teknologi saat ini yang sudah canggih ini, tentunya Bapak Ibu sekalian harus lebih hati-hati dan harus lebih belajar, banyak belajar. Kenapa? Begitu kita masuk di dalam sistem website kita di PPID kita, tentunya ini akan menyebar bukan hanya di Jember. Sedunia tahu, sedunia bisa membuka persoalan. Persoalan-persoalan yang akan di Jember, yang ada di Jember langsung menyebar seluruh dunia. Seperti persoalan kemarin yang terjadi kemarin terhadap diri saya, nyebar seluruh dunia sudah itu. Teman-teman saya yang di sana pada bertanya-tanya. Tapi kita tetap yakin saja kalau tidak melakukan apa-apa. Kenapa tidak kita ngomong apa? Saya juga menyampaikan di depan DPRD ngomong. Kenapa kita tidak? Kenapa bukan kami terlalu berani? Tidak Pak. Yang penting dengan hati kita itu benar. Menyampaikan, katakan salah, saya nyatakan salah. Nah saat ini bupatinya sudah berani mengatakan salah kok. Apalagi teman-teman UPD yang lain. Ya. Maka dari itu teman-teman sekalian, selama Bapak Ibu sekalian tidak merugikan negeri ini, sampaikan.
Sampaikan. Tidak perlu takut dan tidak perlu resah untuk bertanya bagaimana caranya ini. Bertanya saja. Meskipun dengan teman-teman jurnalis. Kalau saya mengatakan teman-teman jurnalis itu adalah partner, mereka terlalu banyak pengalaman kemana-mana. Justru itu kalau semakin banyak jurnalis bertanya semakin enak malah. Ada konsultan itu kita, nggak bayar lagi. Jurnalis itu orang-orang yang sangat banyak sedekahnya teman-teman jurnalis itu. Bersedekah dengan informasi. Kalau kita mencari tidak ada jurnalis tanya malah bingung kita. Siapa yang mengontrol kita? Gitu Pak. Jadi jangan hati-hati, sesuatu itu pasti ada kita bisa kita balik begitu, itu justru akan keluar manfaatnya. Makanya dari itu Bapak Ibu sekalian, keterbukaan kita, saya sebagai bupati menyampaikan kalau ditanya teman-teman wartawan, siapapun juga saya banyak jawabnya. Saya tidak menghalang-halangi jawaban saya. Sekalian dikontrol gitu Pak. Kalau ada Pak ini kebanyakan bicaranya, ya sudah kita kurangi gitu Pak. Ya banyak salah juga kita masih, banyak salah juga. Kalau hanya salah berkata kita perbaiki, mohon maaf yang kemarin saya salah berkatanya gitu Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman OPD, saya minta tahun ini kita akan pengadaan. Saya akan mengadakan komputer di seluruh OPD, akan kami berikan komputer lengkap dengan LED-nya, lengkap dengan kameranya, dan lengkap ada printer, ada scanner. Dan nanti kita bisa langsung berdaring setiap hari, dan nanti akan kita berikan satu aplikasi. Televisi itu harus disiapkan, komputer itu harus hidup mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore, sampai jam kerja. Dan kita sewaktu-waktu bisa berdiskusi langsung tatap muka. Tatap muka di 340 total semuanya komputer akan kami adakan di tahun ini. Jadi nanti kita bisa berdiskusi langsung dengan Kades di Baban sana, bisa kita langsung ya, mudah-mudahan black spotnya tidak terlalu banyak, daerah-daerahnya ada internetnya. Dan tujuan kami bahwa Jember harus mulai transparansi. Wiswaya transparansi bukan hanya slogan saja, slogan hebat-hebatan bahwa kita sudah transparan. Buka saja Pak, pelayanan yang benar, sampaikan kebenaran. Kalau memang keliru sampaikan, mohon maaf saya yang tadi saya sampaikan saya keliru, maaf ya, kita perbaiki bersama-sama. Dan Jember Bapak Ibu sekalian, kita tahu semua sistem yang ada di Jember ini belum ada untuk menuju transparansi karena masih konvensional. Kalau Bapak bertanya, teman-teman media atau siapapun bertanya, silakan Anda tanya di salah satu OPD. Tanya aja langsung sekarang, nanti pulang dari sini tanya, atau besok udah jam 5 tutup sekarang. Besok pagi-pagi tanya, Pak kerjaan Bapak yang tahun 2019 yang ini mana? Tunggu Pak, 2 hari tak carikan dulu filenya. Enggak ada datanya masih Pak. Bingung, ada datanya tapi numpuk. Gitu Pak. Semua OPD sudah, monggo Bapak pilih. Inilah Jember. Nah, kondisi ini mari kita perbaiki bersama-sama. Ini akan berisiko besar buat Kabupaten Jember yang mimpin Jember ini atau siapa saja yang OPD ini. Apabila nanti ada audit, ada pemeriksaan, hilang dokumen itu. Semua masih konvensional Bapak, teman-teman jurnalis. Inilah Jember. Yuk kita sepakati bersama-sama. Kenapa enggak dulu? Ya saya malah bertanya, kenapa enggak dulu diperbaiki? Saya masuk kondisinya seperti ini. Gitu Pak. Yang namanya file itu masih konvensional, asli. Masih kayak zaman purbakala dulu. Nah kita harus perbaiki bersama-sama, bertahap. Sistem aplikasi kita buat, makanya kita pengadaan komputer, semua dokumen harus masuk di scan, masuk dalam sistem. Jadi nanti Bapak seandainya ada pergantian pejabat yang A pindah ke sini, tidak saling lempar-lemparan. Itu waktu zaman dulu itu, waktu zaman itu tidak sampai seperti itu Bapak Ibu sekalian. Makanya di Jember yang sangat hebat ini menjadi kunci utama bahwa Pemkab ini adalah ujung tombak kemajuan Jember untuk membawa rakyatnya. Kalau kita tidak siap Pemkab Jember ini, jangan berharap rakyat kita bisa makmur sejahtera. Kan kita yang akan membawa rakyat ini jadi makmur atau tidak, kan gitu Pak. Coba pelayanan Bapak hambat-hambat saja, ya nggak jalan semuanya. Gitu. Terus bagaimana waktu terus berjalan Pak? Waktu terus berjalan. Nah, resiko juga buat kita yang bertanggung jawab mengelola anggaran. Begitu Bapak ditanya, ada tim audit datang, akan jadi persoalan.
tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini jangan sampai terjadi lagi. Ya, pengalaman yang sudah saya yakin. Tapi Bapak-bapak Ibu sekalian, teman-teman OPD yang sangat saya banggakan dan cintai, tidak perlu kecil hati. Tidak perlu kecil hati. Kita bisa develop sekarang, Pak. Kita dengan speed up kita, ayo kita bersama-sama. Kuncinya sederhana. Mari kita satu dengan lain saling membantu, saling gotong royong, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Tujuannya saling mengingatkan itu kenapa? Karena satu mungkin pengalaman, satu belum. Beritahu Pak, Pak ini salah, ini salah, ini salah. Jangan disimpan kesalahannya itu. Disimpan nanti pada suatu event yang tertentu ditunjukkan, nah kena kan. Nah gini kena ini. Gak boleh begitu. Kita mungkin gak tahu tapi Gusti Allah tahu loh. Gusti Allah tahu loh. Ya kita semua kan ada, kalau memang orang kita semua ini banyak dosa, kita banyak salah. Tapi jangan lupa katanya orang tua dulu, dulur papat lima badan, 4 5 badan kita. 4 ini punya dosa semua, yang 5 ini tidak punya dosa, suci siapapun juga. Dan ini tidak bisa dibohongi yang satu ini. Apabila Gusti Allah nyambung dengan yang 5 ini, kembali kepada orang yang memperlakukan kita yang tidak benar. Maka dari itu teman-teman sekalian, saya akan mengajak Pemkab Jember ini semua, dari seluruh, dari Pak Sekda sampai ke Pak Camat, Pak Kades sampai ke RT RW, semua harus kita rangkul bersama-sama. RT RW mulai kita perhatikan saat ini, kita akan berikan jam sostek untuk RT RW kita. Pertama kali di Indonesia RT RW dapat jam sostek apabila meninggal, kita beri santunan 42 juta. Ini bagian apa? Yang mulai dulu yang namanya RT RW itu mau jadi RT aja gak mau orang. Ya, padahal begitu ada COVID yang namanya RT RW betapa berat mereka semua menanggung tetangga kiri kanannya yang kena COVID, dimintain laporan lagi. Gitu Pak. Dan kita tidak boleh abai dengan itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari kita bersama-sama hari ini akan kita resmikan websitenya BPID, dan terkait dengan tadi disampaikan Pak Bobi, setiap pagi seluruh pergerakan APBD atau kegiatan apapun itu akan masuk di website kita, dan di situ akan informasi dapat dilihat seluruh dunia. Masyarakat Jember bisa melihat langsung. Maka dari itu jangan sampai teman-teman nanti di seluruh OPD yang ada tidak membuat website tinggal hanya berbunyi website saja, tapi tidak ada isinya. Jangan sampai ini semuanya teman-teman, jangan sampai websitenya Jember ini cuman isinya Pak Bobi saja dan saya sebagai bupati keluyuran kemana-mana, gitu Pak. Websitenya Jember harus ada berbunyi seluruh OPD-OPD yang ada. Sedang apa, Pak Rahman sedang ngepel, sedang ngaspal, ngepel tuh, keliru aku. Sedang ngaspal, masukkan Pak. Bapak-bapak itu sedang bekerja. Pak Eko bersihin selokan, masuk dalam selokan, masukkan. Biar ditanya masyarakat, sampean kan dibayar negara. Saya dibayar oleh Pak Adi sama Pak Tommy, bayar kita. Mereka bukan bagian negara. Kita kan dibayar masyarakat. Apa yang kita lakukan, laporkan Pak. Keluarkan, masukkan website. Bukan ingin menjual diri kita, bukan. Ya itu memang kerjanya harus lapor kita. Lapornya ke rakyat Pak. Di samping ke rakyat, ke Pemkab, saya sebagai penanggung jawab anggaran yang bakal diaudit. Begitu Pak. Saya berharap Jember ini penuh dengan seru, dengan ramai dengan website kita yang ada satu OPD dengan yang lain, ada kegiatan-kegiatan tertentu setiap hari. Bapak rapat, contoh Bapak. Saya kadang-kadang maaf Bobi. Pak Bobi maaf ya. Ini saya kegiatan rapat saya itu sampai pagi setiap hari. Setiap pagi dengan bermacam-macam tamu. Itu harusnya kan disampaikan kalau bupatinya itu kerja sampai pagi gitu loh Pak. Gitu loh. Bukan main kartu gitu Pak. Iya kan? Jadi kerja sampai pagi, saya dibayar, digaji rakyat itu untuk kerja. Rapat itu ya kerja Pak. Rapat itu kerja, sampaikan. Kegiatan saya yang belum melihat kegiatan Pak Bupati, Pak Wabub yang dimasukkan. Pak Wabub menerima tamu, masukkan dalam website. Pak Wabub menerima tamu siapa? Sedang menerima tamu, ini pelayanan. Termasuk panjenengan semua, termasuk camat, termasuk kades, termasuk Pak Lurah. Masukkan Pak. Kalau itu masuk Pak, krutnya tinggi kita Jember, keren Pak. Masuk dalam bentuk
Instagram atau di YouTube, masukkan website kita, kan keren Pak. Rakyat melihat, oh UPD ini kerja toh, ini tuh kerjanya tuh. Coba Bapak kalau nggak percaya, Bapak keluar saja tanya sama masyarakat, Pak, saya tahu kerjanya Pak Kadisub itu apa tadi. Ngapain mikir Pak Kadisub, biar aja kerja kan gitu. Bagaimana saya tahu Pak Kadisub kerja apa hari ini? Kan gitu Pak. Nah ini maksudnya yang hak tahu. Jadi hari hak tahu ini yang hari ini kita canangkan bersama-sama, ini tentunya harus kita sikapi dengan sebaik-baiknya. Kalau hari hak tahu ini bagus Pak, bagus pengeterapannya kita, OPD kita ini, tentunya yang namanya demo itu tidak ada Pak. Iya kan? Karena udah tahu kok ada semua. Mau apa demo? Ada jawabannya kok. Dan website itu terjawab Pak, apabila ada orang bertanya. Gitu. Nanti untuk demo itu bagus, tidak apa-apa, orang negara demokrasi Pak, nggak apa-apa demo. Sah, ada undang-undangnya, ada aturannya. Tapi kalau ini kolaborasi sinergi tadi terjalin antara masyarakat, mahasiswa, semua asosiasi terjalin semua hubungan dengan Pemkab, saya rasa demo tidak akan terlalu perlu mereka mau adakan Pak. Gitu. Bentuk tabayun itu adalah bagian dari hak tahu sebenarnya. Demo itu sebenarnya bagian dari tidak tahu sebenarnya. Kenapa mereka perlu jawaban? Makanya di hari yang hak tahu pada hari ini Bapak Ibu sekalian, teman-teman OPD, perangkat pemerintah Kabupaten Jember, kami berharap mari kita bersama-sama saling menutupi satu dengan yang lain, saling membantu satu dengan yang lain. Kita tutupi yang kurang ini, kita perbaiki yang kurang yang ini kita bantu satu dengan yang lain. Karena kalau tidak seperti itu akan sulit untuk terwujud. Mewujudkan hari hak tahu ini tidak sederhana. Itu kembali ke diri kita, kembali ke keterbukaan hati kita, keikhlasan kita. Apakah kita ikhlas dalam bekerja? Apakah ada yang disembunyikan yang kita bekerja? Di situ Pak letaknya. Kembali ke diri kita masing-masing. Saya sebagai penanggung jawab Pemerintah Kabupaten Jember ini sangat berharap sekali kepada teman-teman sekalian untuk berharap mari kita bersama-sama kita canangkan hari hak tahu tanggal 28 September ini dengan betul-betul mulai besok. Mari kita bersama-sama belajar, saling mengingatkan dan melengkapi, melaporkan di website kita agar website kita itu bisa dilihat dan bisa dibaca masyarakat Jember dan masyarakat Indonesia utamanya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, melalui kesempatan yang bahagia ini saya mengingatkan pentingnya arti dari keterbukaan informasi dan dampaknya terhadap transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Jember. Maka kami atas nama pemerintah Kabupaten Jember mohon perhatian seluruh kepala UPD, camat, lurah, kepala desa untuk segera mengaktifkan peran, fungsi dan tugas pokok petugas PPID dalam memantau dan memaksimalkan website PPID Kabupaten Jember agar tercapai transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Jember yang lebih baik. Kiranya demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara peringatan Hari Hak Tahu Sedunia 28 September 2021 dan peresmian website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Jember secara resmi saya nyatakan dibuka. Sekian kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon berkenan kepada Bapak Wakil Bupati Jember untuk mendampingi Bupati Jember menuju layar untuk launching program PPID Jember. Baik para hadirin sekalian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita resmikan website PPID Kabupaten Jember dan silahkan kepada Bupati Jember untuk menekan telapak tangan di layar yang tersedia. Untuk peresmian website PPID yang diinisiasi oleh Diskominfo Kabupaten Jember.
semula, kembali menyaksikan video tampilan website PPID yang dipersembahkan secara langsung oleh Diskominfo Kabupaten Jember. Terima kasih sekali lagi, beri tepuk tangan yang sangat meriah. Dan selanjutnya mari kita lanjutkan tutorial atau tata cara pengoperasian website PPID yang secara langsung akan dipandu oleh Kabid Aspirasi Diskominfo Kabupaten Jember. Kepada yang terhormat Bapak Habib Salim, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, seluruh Kepala UPD, Camat, Lurah, Kades di Kabupaten Jember. Sekilas akan kami sampaikan website PPID isinya apa. Bapak Ibu bisa membuka HP ya, tidak perlu komputer, tidak perlu laptop. Buka HP, di situ di Google diketik PPID Jember. Di enter, langsung ternyata sudah ada di paling atas PPID Jember. Pencariannya sudah langsung di paling atas. Nah, itu bisa diklik langsung. Nah, ini PPID Kabupaten Jember. Menu utamanya ada 6. Ya, kalau di laptop atau di komputer, beranda, profil, daftar informasi publik, layanan informasi, PPID pembantu, dan data statistik. Tapi kalau di HP itu berbentuk ke bawah. Di beranda isinya apa saja? Ini turun, Mas. Di beranda tentang PPID, jam pelayanan, kemudian ada agenda OPD. Nah, ini ada OPD, diklik semua isinya di agenda OPD. Semua kegiatan OPD dimasukkan di sini. Untuk bulan ini ada 318 kegiatan seluruh OPD yang sudah masuk daftarnya di PPID ini. Kemudian yang hari ini saja ada tanggal 28 September ada 5 kegiatan. Itu ada dari Bapenda, dari Dinsos, dari Sekretaris Dewan, dari Diskominfo yang hari ini kegiatan ini sudah masuk. Kemudian ada dari Kelurahan Jember Kidul juga sudah masuk. Kemudian ke 318 yang ada tadi turun ke bawah itu mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 September ada semua. Jadi semua kegiatan per tanggal tentang apa, di mana kegiatannya itu ada semua di situ. Kemudian balik. Ini kegiatan yang akan datang ya. Kemudian kegiatan harian yang di input oleh masing-masing OPD itu ada di beranda. Nah ini kegiatan harian, ini ada dari Dishub kegiatannya, kemudian di Sekwan. Ini kalau di laptop kelihatan 3, tetapi kalau di HP turun ke bawah, dari di scroll itu ketahuan semua. Nah, ini salah satu kegiatan yang hari ini diposting oleh salah satu OPD. Kemudian turun ke bawah kegiatan-kegiatan. Nah, ini turun lagi, turun terus. Nah, ini kegiatannya sudah lengkap sekali, turun ke bawah. Ini semua kegiatan hari ini, kemarin, dan sebelumnya juga sudah masuk di website PPID. Ini yang utama di beranda. Kemudian
Yang berikutnya di menu kedua di profil. Di profil itu profil bupati, wakil bupati, sekda, semuanya ada semua. Nah, ini Bapak Bupati kita. Kemudian Bapak Wakil Bupati ada di situ. Kemudian semua ada, sekda ada, ya. Kemudian turun asisten, terus langsung lagi semua staf ahli, kepala bagian, kepala dinas, kepala badan, sampai Pak Lurah dan RSUD ada semua di situ. Kemudian ini salah satu, semua fotonya sudah ada, sudah dimasukkan oleh masing. Ini yang masukkan bukan operator di Diskominfo, tapi semua operator di UPD yang memasukkan, sudah memasukkan satu-satu. Jadi kalau belum diupdate itu OPD masing-masing yang belum mengupdate. Nah, ini semua ada. Ya, ini di Pak Camat semua ada, turun lagi, sudah dimasukkan semua ternyata yang terbaru juga. Ya. Ya, kemudian menu berikutnya daftar informasi publik. Nah, ini ada berkala, ya berkala. Ini yang sebenarnya bagian dari berita yang diposting di halaman beranda. Cuma di situ dibedakan satu informasi berkala, kemudian ada coba daftar informasi publik. Ini nah, itu informasi setiap saat dan informasi dikecualikan. Itu yang masuk di berita utama sebenarnya. Kemudian yang berikutnya menu berikutnya layanan informasi. Di situ tentang PPID, tentang SP4 lapor, ya. Tentang PPID, tentang SP4 lapor, permohonan informasi. Jadi setiap penduduk atau media bisa posting menanyakan tentang informasi di masing-masing OPD. Kemudian di PPID pembantu, kalau tadi campur ya antara semua OPD itu informasinya campur, agenda maupun berita harian, ini bisa langsung mencari per dinas, per bagian ataupun per badan. Sebagai contoh, ini kecamatan juga langsung dicari. Misalnya mencari dinas, salah satu dinas. Di situ sudah ada mulai inspektorat, polisi Pamung Praja dan berikutnya terus dinas kesehatan, lingkungan hidup. Ini bisa dilihat di salah satu contoh yang Diskominfo. Nah, di situ lokasi Diskominfo mana, detail instansi, kemudian dokumen yang sudah dimasukkan. Tadi sudah disampaikan bahwa APBD juga sudah dimasukkan di situ. Dokumen yang utama dimasukkan satu tentang SOTK, Nah, sudah dimasukkan, ya balik lagi. Itu ada Renstra, ada indikator kinerja utama, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, rencana kerja dan anggaran, DPA, kemudian LAKIP juga ada. Terus bawah, nah ini yang informasi yang ada. Kemudian yang kegiatan-kegiatannya juga sudah ada ini di bawah ini 1, 2, 3 sampai dengan 10. Masing-masing OPD, kecamatan maupun kelurahan itu sebagian sudah memasukkan di sini. Nah, ini dengan adanya hari ini untuk launching, saya kira kita lebih dinamis lagi untuk ke depan. Berikutnya, data statistik. Di situ diketahui statistik PPID yang permohonan informasi berapa, yang sudah diproses berapa, yang sudah selesai berapa. Kemudian data statistik lagi tentang survei kepuasan. Nah, ini masih kosong. Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, serta semua kepala OPD, saya kira sekilas tentang PPID di Kabupaten Jember sudah tersaji di hadapan kita. Kemudian
Di sini juga ada kepala desa, karena di desa itu ada APBDes, maka sebagai PPID utama di tingkat desa bisa dimasukkan di website masing-masing desa. Saya kira itu, terima kasih. Mohon maaf dalam menyampaikan mungkin kekurangan, tetapi secara lebih lengkap ada di website PPID. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para hadirin sekalian yang kami hormati, demikian tadi rangkaian acara dalam memperingati Hari Hak untuk Tahu Dunia Right to Know Day dan peresmian website PPID Kabupaten Jember dengan tema Informasi Publik Hak Anda untuk Tahu. Sebelum itu, semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat membawa keberkahan dan kemanfaatan bagi kita semua dan dapat menjadikan Jember lebih baik ke depannya. Sore-sore tuku tape nemune malah banyu kran. Saiki wes wayai Jember transparan. Terima kasih, tepuk tangan untuk kehebatan Anda semua di sini. Dan saya Desi Suyitno pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.